Siapa di sini yang sudah usia 30-an dan merasa kok badan saya gampang gemuk, gampang lelah, dan mulai muncul banyak penyakit? Kalau ya, silakan tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas topik mengenai kenapa sih di usia 30 kita mulai mengalami gampang lelah, kemudian gampang gemuk, dan mulai muncul banyak peradangan, banyak penyakit. Ada beberapa mungkin teman-teman yang usianya sudah 30-an, 35, 36, terus tensinya sudah mulai naik, kemudian sendi-sendi sudah mulai sakit, dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan membahas itu semua. Ada sebuah pertanyaan nih, siapa di sini yang usia 35 tahun dan mulai merasakan gampang lelah, gampang gemuk, mulai muncul banyak peradangan seperti nyeri sendi? Jadi mungkin orang-orang selama ini menganggapnya peradangan itu kayak kulitnya gatal-gatal, merah-merah. Iya, itu termasuk peradangan. Kemudian muncul banyak jerawat, itu juga termasuk peradangan. Dan banyak orang tidak tahu kalau nyeri sendi, ya, nyeri pada sendi-sendi kita itu juga termasuk peradangan yang muncul. Kemudian tekanan darah naik dan sebagainya. Nah, ini ada cerita, tentu saja kita sebagai dokter kan kita dengerin nih cerita-cerita dari pasien kita, keluh kesah mereka. Ada yang sharing cerita, curhat dari pasien, dan di sini, kenapa ya dok, sekarang makan sedikit, gampang gemuk? Kenapa bisa seperti itu? Padahal dulu ya, waktu waktu masih muda, makannya banyak, tapi tetap kurus. Siapa di sini yang pernah ngalami? Terutama anak-anak kosan, kalau cari makan, kalau bisa yang nasinya free. Jadi kita cuma bayar lauknya, nasinya sepuasnya, ST sepuasnya. Siapa yang seperti itu? Jadi pada waktu masih muda, masih sekolah, masih kuliah, itu susah sekali naik berat badan. Kemudian ketika sudah usia 35 tahunan, gampang sekali gemuk. Gimana ya? Jadi secara umum atau garis besarnya nih, pada saat usia 35 tahun, tubuh kita mulai mengalami proses penuaan. Jadi ada terjadi perubahan hormonal di sana, kemudian perubahan metabolisme, walaupun di garis bawah ini, walaupun akan berbeda-beda pada setiap orang. Rata-rata ya manusia, rata-rata kalau kita lihat. Jadi kita lihat atlet pensiun rata-rata itu di sekitar usia 30-an. Nah kalau mungkin Anda fansnya Lionel Messi, tahun ini sudah usia 37 tahun, dan kita lihat sampai usia berapa dia bisa perform di sepak bola. Kemudian kalau kita bikin grafik ya, mulai dari kita lahir, Anda tahu grafik ya, jadi kalau grafiknya seperti ini, mulai dari titik 0, kita lahir ya, tubuh kita masih lemah, kita harus bergantung pada orang tua kita tidak bisa apa-apa secara sendiri ya, kita tidak bisa mandiri waktu itu, makan harus disuapin, harus dimandiin dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dia akan naik nih grafiknya. Ketika sudah mencapai titik dewasa, kurang lebih sekitar usia 30-an, 35, akan menjelang 40, tubuh kita grafik ini akan mulai menurun. Nah, seperti ini. Dewasa itu adalah puncak-puncaknya tubuh kita, ya, performa kita. Kemudian dia akan menurun. Ini saya ingat ada satu teori dari I Ching, bila sesuatu telah mencapai puncak, ia akan mulai menurun. Ibaratnya bunga, tidak ada bunga yang akan mekar selamanya. Suatu saat dia akan layu juga. Nah, ini semua akan dipengaruhi oleh yang namanya gaya hidup. Tentu saja dari gaya hidup kita, kemudian pola makan kita, pikiran kita, ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi akan mempengaruhi kesehatan. Orang dengan pola makan yang tinggi gula, goreng-gorengan, kemudian makanan olahan, ya makanan olahan ini kan tinggi natrium, rendah kalium. Tubuhnya akan mudah mengalami inflamasi atau peradangan. Salah satu gejalanya tadi adalah nyeri-nyeri pada sendi kita. Simpelnya mungkin nanti di belakang saya akan kasih apa sih yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita evaluasi. Peradangan ini bisa terjadi di mana saja di tubuh kita, baik itu di sendi, di pembuluh darah, di pencernaan kita, dan sebagainya. Mungkin yang kita aware adalah di kulit kita, terutama kulit wajah. Wah, muncul jerawat nih, muncul merah-merah, itu saja yang segera diperbaiki. Tapi kalau peradangan di lainnya, sedikit dicuekin. Ya. Poin pentingnya di sini, ketika kita sering mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula, juga akan menyebabkan penumpukan lemak pada tubuh. Apalagi setelah usia kerja, rata-rata kan kita lulus kuliah sekitar usia 20-an, 22, ada yang 24, mungkin kalau kuliah kedokteran lebih lama ya.
Siapa di sini yang mahasiswa kedokteran? Silakan komen. Jadi rata-rata aktivitas fisik kita sudah jauh menurun dibandingkan pada saat kita sekolah dulu, dibandingkan pada saat kita kuliah dulu. Apalagi yang tinggal di kos-kosan, ke kampusnya jalan kaki. Kalau kita sudah kerja di kantoran, jadi pada saat kita sudah mulai bekerja, kita sudah punya penghasilan, kita sudah bisa beli kendaraan, at least motor. Ke kantor kita naik motor, duduk di sepeda motor, sampai di kantor, kita duduk lagi nih. Kerja 8 jam di kantor duduk, pulang di rumah, duduk atau rebahan lagi sambil nonton TV. Jadi itu termasuk di dalam komponennya gaya hidup. Itulah yang menyebabkan penumpukan lemak kita akan semakin meningkat. Ada yang mengatakan, dok, karena usia tua dok, metabolisme melambat. Oke, tidak 100% salah, tapi tidak juga 100% itu benar. Kenapa ada orang-orang yang sudah usia lanjut pun badannya masih tetap langsing, masih tetap fit? Kenapa ada orang yang usia 30-an badannya sudah lemas, sudah penumpukan lemak di mana-mana? Jadi memang usia kita tidak bisa rubah, tapi banyak faktor lain yang kita bisa rubah. Salah satunya adalah gaya hidup kita dan pola makan kita. Pertanyaannya, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah uang. Ya dong. Jadi kalau saya sampaikan ke pasien-pasien, selalu jawabannya, iya dok, uang dok, vitamin D, duit. Ya kenyataannya kita semua perlu uang. Kita mau belajar, kita mau investasi untuk kesehatan kita butuh uang. Yang mendengarkan ini semua di usia 35 ke atas pasti sudah bekerja dong. Jadi save uang Anda dan investasi untuk kesehatan Anda. Yang kedua adalah, yang perlu Anda siapkan adalah ilmu tentang kesehatan dasar. Jadi itu yang perlu Anda siapkan. Jadi apa yang harus saya konsumsi, apa yang harus saya hindari, kemudian kalau saya sering begadang nih misalnya, jangka panjang, apa efeknya? Mudahnya gini, kegiatan apa yang Anda sering lakukan, Anda list. Anda bikin datanya, Anda bikin listnya, kemudian tanyakan ke diri sendiri atau cari. Pertama tanyakan ke diri sendiri apa yang sering saya lakukan, kemudian dibikin listnya, lalu cari apa dampaknya ke tubuh kita dalam jangka panjang, seperti itu. Misalnya suka makan pedas atau suka makan gorengan, dalam jangka panjang ini apa sih akibatnya? Gitu. Ya, kemudian kalau saya sering suka makan manis-manis, jadi ini hanya contoh ya, karena setiap orang akan berbeda nih. Sering makan manis-manis apa dampaknya? Kemudian semua yang ini sudah pernah dibahas di video SB30 Health, terutama soal makanan. Ini sudah dibahas detail sama partner saya, Dr. Hans. Jadi Anda bisa putar lagi videonya, dicek lagi. Sekarang, dari ilmu yang Anda sudah pelajari, baik itu di SB30 Health maupun dari ilmu yang lainnya, mungkin Anda suka baca buku, kemudian lakukanlah apa yang Anda sudah ketahui. Ya, pola makan Anda dirubah, kemudian lakukan aktivitas fisik, olahraga. Nah, olahraga ini sesuaikan dengan kondisi saat ini. Lakukan bertahap untuk yang tidak pernah olahraga sebelumnya. Jadi jangan Anda tidak pernah olahraga, oh ya ikut maraton gitu ya. Yang ada pelantar Anda nyeri, kemudian kalau kesehatannya buruk bisa jantungnya bermasalah kayak gitu. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh ibu-ibu nih, ibu rumah tangga terutama. Dok, saya sudah nyapu-nyapu, apakah termasuk olahraga? Jawaban saya, tidak ya, saya garis merah nih, tidak. Nyapu-nyapu, ngepel, bersih-bersih kaca, jaga anak, itu termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik berbeda dengan olahraga. Apa yang membedakan? Kan sama-sama keluar keringat dok, sama-sama capek dok. Beda dong. Pada saat Anda bekerja, saat Anda melakukan aktivitas menyapu-nyapu misalnya, pikiran Anda di kerjaan Anda disapu. Pada saat Anda olahraga, pikiran Anda fokus di gerakan Anda pada saat Anda berolahraga. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang perlu dievaluasi? Jadi saya sudah melakukan hidup sehat misalnya, saya sudah rubah pola makannya, kemudian apa yang perlu dievaluasi? Di video sebelumnya juga saya sudah pernah bahas bahwa sebaiknya kita melakukan rutin general check up. Jadi kalau Anda tidak punya keluhan sama sekali, lakukanlah 1 kali dalam setahun. Biasanya di hari ulang tahun. Biasanya kalau Anda ulang tahun minta kado apa? Saran saya adalah cek lab. Daripada Anda kadonya adalah kue tar, ya, makanan yang manis-manis, terus doanya minta Anda sehat. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau Anda pengen, karena itu sekali ya. Tapi kalau Anda lakukan itu berkali-kali, ya resikonya adalah kesehatan Anda. Yang perlu Anda cek apa? Gula darah puasa nih yang pertama. Ini yang bisa Anda evaluasi. Gula darah puasa, kalau lebih dari 100 mg per desiliter, itu berarti Anda sudah mulai hati-hati. Konsultasikan ke dokter Anda. Atau HbA1c di atas 5,6. Ini sudah masuk ke prediabetes. Kemudian yang kedua, HDL. HDL kurang dari 40 mg per desiliter untuk pria, dan kurang dari 50 mg per desiliter untuk wanita. Jadi
HDL ini kalau di medis kita sebut dengan kolesterol baik. Sebenarnya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk sih, karena semua tergantung dari fungsinya masing-masing. Cuman ya sudahlah, kita ikuti ya. HDL ini adalah kolesterol yang baik. Oke, kemudian trigliserid. Trigliserid ini merupakan cadangan makanan kita, lemak kita. Kalau lebih dari 150 mg per desiliter sudah mulai hati-hati atau segera diperbaiki. Lalu blood pressure, ini tekanan darah lebih dari 130 per 85 mm Hg. Dan lingkar pinggang pada pria sebaiknya ini, kalau yang tadi kan lebih ini lebih hati-hati. Kalau yang lingkar pinggang ini sebaiknya pada pria kurang dari 90 cm dan pada wanita kurang dari 80 cm. Kalau lebih dari itu segera diturunkan. Terus coba Anda lihat di kulit Anda apakah ada skin tags atau tidak. Kemudian nomor 7, akanthosis nigricans. Ya, jadi ini kalau skin tags itu tadi ya Anda sudah lihat gambarnya, ada bintik-bintik terutama pada daerah leher, kemudian daerah ketiak. Kalau akanthosis nigricans terutama pada daerah lipatan kulit, bisa pada leher, bisa ketiak juga ya, bisa selangkangan. Kalau sudah muncul tanda-tanda itu, Anda sebenarnya sudah masuk gangguan metabolik, ke prediabetes. Nah, kalau Anda biarkan, ini akan menjadi penyakit yang lebih parah di kemudian hari. Kemudian easily retain water, jadi kedua kaki bisa bengkak, gampang terjadi bengkak di kedua kaki, contohnya seperti itu. Lalu PCOS pada wanita. Nah, ini banyak sekali yang mengalami hal ini ya. Pada saat menstruasi nyeri, ya. Kalau Anda sudah mengalami hal-hal seperti ini, kemudian mensnya sudah tidak teratur, konsultasikan ke dokter Anda. Lalu pada pria, disfungsi ereksi. Nah, banyak pria yang datang berobat bukan karena kadar gula darahnya yang tinggi, bukan karena masalah yang lainnya, tapi banyak yang datang berobat karena disfungsi ereksi. Jadi ketika, dalam tanda kutip nih, penisnya sudah tidak bisa ereksi lagi, baru dia khawatir nih, ini kenapa nih, baru dia kunjungi ke dokter. Kalau cuma gula darah yang tinggi itu kadang dicuekin, ada kebas-kebas, kadang masih dicuekin. Kemudian radang sendi, tadi inflamasi ya, salah satu efeknya atau manifestasinya adalah radang pada sendi. Kemudian brain fog, kita susah fokus. Carb and sugar craving, jadi sedikit-sedikit kita pengen cari yang manis-manis, cari gula, pengen makan karbohidrat yang banyak gitu. Kemudian low endurance atau fatigue. Dan yang terakhir adalah poor sleep quality atau durasi. Jadi durasinya juga pendek, terus kualitasnya juga tidak baik. Nah, dari 15 ini yang bisa Anda evaluasi. Anda bikin checklistnya sendiri deh. Anda tinggal centang, ini oke, lolos, ini lolos gitu. Yang tidak baik, segera Anda perbaiki. Jadi jangan tunggu semuanya merah, raport Anda merah semuanya baru Anda perbaiki gitu. Mungkin sekian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Durasinya cukup panjang, sekitar 14-15 menit ini. Semoga bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Apa yang perlu dievaluasi? Jadi saya sudah melakukan hidup sehat misalnya, saya sudah rubah pola makannya, kemudian apa yang perlu dievaluasi? Yang perlu Anda cek apa? Gula darah puasa nih yang pertama. Ini yang bisa Anda evaluasi. Kemudian yang kedua, HDL. Oke, kemudian trigliserid. Trigliserid ini merupakan cadangan makanan kita, lemak kita. Lalu blood pressure, ini tekanan darah. Dan lingkar pinggang. Terus coba Anda lihat di kulit Anda apakah ada skin tags atau tidak. Kemudian nomor 7, akanthosis nigricans. Kemudian easily retain water, jadi kedua kaki bisa bengkak, gampang terjadi bengkak di kedua kaki, contohnya seperti itu. Lalu PCOS pada wanita. Lalu pada pria, disfungsi ereksi. Kemudian radang sendi, kemudian brain fog, kita susah fokus. Carb and sugar craving, jadi